Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Fakri dari kelas Rep 1A dengan NIM 2114200118 dengan nomor urut 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pembahasan dari soal ulangan tengah semester Matematika Dasar dengan jawaban yang telah saya kerjakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama, tentukan hasil perpangkatan dan akar berikut ini. A. Minus Z, X pangkat 4, Y pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 3, di mana Z itu merupakan nomor absen saya, yaitu 9. Jika Z tadi masukkan 9, maka persamaan menjadi minus 9, X pangkat 4, Y pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 3. Untuk minus 9 sendiri, jika dipangkatkan dengan 3, karena pangkatnya ganjil, maka hasil tetap minus, yaitu minus 729. X pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3, pangkatnya sama-sama dikali. Jadi X pangkat 12, Y pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, pangkatnya dikali, menjadi Y pangkat 6. Selanjutnya untuk soal yang B, yaitu akar pangkat 2 diakarkan lagi dengan pangkat 2 dari 16. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita sederhanakan dulu 16 menjadi bentuk 2 pangkat 4. Kemudian akar-akarnya ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Seperti yang kita tahu, akar pangkat 2 itu merupakan pangkat setengah. Karena di sini akar pangkat 2-nya ada 2, maka di sini pangkat setengahnya kita pangkatkan lagi dengan pangkat setengah, sehingga pangkatnya menjadi pangkat seperempat. Untuk 16 tadi kan kita ubah menjadi 2 pangkat 4, sehingga 2 pangkat 4 dikali pangkat seperempat, kata kita coret sehingga menyisakan 2 pangkat 1. Jadi hasilnya itu 2. Untuk soal selanjutnya, jika B log 8x plus 1 dikali 4 log B sama dengan 3, berapakah nilai X-nya? Untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu memindahkan 4 log B-nya itu ke depan, sehingga menjadi 4 log B kali B log 8x plus 1 sama dengan 3. Sehingga B-nya itu bisa sama-sama kita coret sesuai dengan sifat dari logaritma. Nah, kemudian kanannya ini kan ada angka 3. Nah, 3-nya ini kita ubah ke bentuk logaritma sehingga menjadi 4 log 4 pangkat 3. Nah, karena kiri dan kanan bentuknya sudah sama-sama 4 log, maka 4 lognya ini bisa kita coret. Sehingga menyisakan 8x plus 1 sama dengan 4 pangkat 3, yaitu 64. Nah, lalu satunya kita pindahkan ke kanan jadi 63, maka X itu menyisakan 63/8. Atau kalau dalam bentuk desimal itu jadi 7,875. Untuk soal selanjutnya, nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat 2 log X min 5 kali 2 pangkat 2 log X min 12 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu menyamakan bentuknya. Nah, untuk yang paling sederhananya itu kan bentuk bentuk dari persamaan itu kan ada 2 pangkat 2 log X. Nah, untuk 4 pangkat 2 log X ini harus kita ubah bentuknya sehingga jadi 2 pangkat 2 log X. Dengan cara 2 pangkat 2 log X ini kita pangkatkan lagi dengan 2, sehingga hasilnya itu sama dengan 4 pangkat 2 log X. Kemudian bentuk selanjutnya yaitu min 5 kali 2 pangkat 2 log X sama min 12 sama dengan 0. Nah, untuk 2 pangkat 2 log X ini kita misalkan dengan A, supaya kita mempermudah mencari akar-akarnya. Kemudian jika sudah kita substitusikan A-nya, jadi A kuadrat min 5A min 12 sama dengan 0. Nah, dikarenakan persamaan ini kita tidak bisa memfaktorkannya untuk menemukan akar-akarnya, maka untuk mencari akar-akarnya itu kita gunakan rumus A 12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan A-nya itu merupakan koefisien dari A kuadrat, yaitu 1, B-nya itu merupakan koefisien dari A, yaitu minus 5, C sendiri merupakan konstanta, yaitu minus 12. Sehingga jika dimasukkan dalam
rumusnya sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 5 plus minus akar 73 dibagi 2. Karena di sini ada plus minus, maka kita bagi menjadi akar-akarnya itu ada 2, yaitu A1-nya sama dengan 5 plus akar 73 per 2, A2-nya sama dengan 5 min akar 73 per 2. Nah, seperti yang kita tahu, akar-akar dari A ini kan dia merupakan akar-akar A, bukan akar-akar dari X. Nah, makanya kita kembalikan lagi ke persamaan awalnya, di mana 2 pangkat 2 log X itu sama dengan A. Nah, jika kita memakai sifat dari logaritma di mana basis perpangkatan sama dengan basis dari logaritmanya, maka kita dapat memperoleh hasil langsung X-nya itu sama dengan A. Oleh karena itu, X1-nya sama dengan 5 plus akar 73 per 2, X2-nya sama dengan 5 min akar 73 per 2. Jadi seperti itu. Untuk soal selanjutnya, jika 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 7 sama dengan B, maka 7 log 20-nya adalah, nah, untuk menjawab soal ini, kan tadi yang ditanya itu 7 log 20. 7 log 20 sendiri sama dengan 7 log 4 kali 5. Nah, 4 kali 5-nya, 4 sama 5-nya ini kita pisahkan sesuai dengan sifat dari logaritma, sehingga bentuknya menjadi 7 log 4 plus 7 log 5. Nah, 7 log 5 sendiri kan tadi di soal belum dikasih tahu. Nah, 7 log 5-nya itu kita bisa mencarinya dengan cara kita mencari 5 log 7 terlebih dahulu. Dengan cara dari kedua persamaan dari soal di mana 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 7 sama dengan B. 4-nya sama-sama bisa dicoret, sehingga diperoleh hasil 5 log 7 sama dengan AB. Nah, jika yang ditanya itu 7 log 5, 7 log 5 sendiri berarti sama dengan 1 per 5 log 7. Nah, kemudian untuk 7 log 4 itu sama saja dengan 1 per 4 log 7. Oleh karena itu, hasilnya menjadi 1 per B ditambah 1 per AB. Kita samakan penyebutnya menjadi AB, maka diperoleh hasil akhir A plus 1 per AB. Untuk soal selanjutnya, jika A sama dengan 0,33 dan seterusnya, maka nilai A log 27 adalah, nah untuk menjawab soal ini, kita ubah dulu terlebih dahulu bentuk A-nya. Di mana A-nya itu kan tadi 0,3333. Nah, jika kita kalikan 10 kiri dan kanan ya, maka menjadi 10A sama dengan 3,3333 dan seterusnya. Nah, jika kita kurangkan 10A dikurangi dengan A, maka 3,3333 seterusnya dikurangi 0,333 seterusnya. Maka diperoleh 9A sama dengan 3. Sehingga A-nya sama dengan 3 per 9 atau 1 per 3. Nah, jika kita sudah mendapatkan A-nya, maka kita masukkan ke logaritmanya sebagai basis. Di mana A log 27 menjadi 1 per 3 log 27. 1 per 3-nya ini kita ubah menjadi 3 pangkat minus 1. 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, untuk pangkat 3-nya ini pindah ke depan sebagai pembilang, dan minus 1-nya pindah ke depan sebagai penyebut. Sehingga diperoleh 3 per minus 1 dikali 3 log 3. 3 log 3 sendiri itu hasilnya 1, sehingga minus 3 dikali 1 sama dengan minus 3. Untuk soal selanjutnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Untuk x-nya itu kurang dari sama dengan z. Atau itu dia itu untuk batas kiri. Sedangkan yang selanjutnya yaitu x kuadrat min x plus 2 untuk x lebih besar dari z, yaitu untuk batas kanan. Di mana z itu merupakan nomor absen dari saya sendiri, yaitu 9. Untuk pertanyaan A, hitung limit x mendekati z dari kiri fx dan juga limit x mendekati z dari kanan fx. Nah, pertama-tama kita masukkan z-nya dulu dengan angka 9, sehingga menjadi limit x mendekati 9. Nah, pertama-tama kita cari dulu limit x mendekati 9 yang arahnya itu dari kiri. Nah, kalau misalnya
yang arahnya dari kiri itu, maka kita memakai persamaan yang X kuadrat plus 1. Sehingga dimasukkan 9 kuadrat tambah 1, sehingga diperoleh hasil 81 plus 1, yaitu 82. Nah, untuk limit X mendekati 9 dari kanan, maka kita memakai persamaan yaitu X kuadrat min X plus 2. Jika dimasukkan 9 kuadrat min 9 plus 2, maka diperoleh hasil 81 min 9 plus 2, sehingga hasil akhirnya 74. Nah, untuk yang B, selidiki apakah limit X mendekati Z atau limit X mendekati 9-nya dari fx itu ada. Jika ada, tentukan nilai limitnya. Nah, berdasarkan limit X mendekati 9 dari kiri dan juga limit X mendekati 9 fx dari kanan yang sudah kita tentukan pada pertanyaan di A, limit X mendekati 9 dari kirinya itu hasil 82, sedangkan limit X mendekati 9 dari kanan hasilnya itu 74. Nah, keduanya ini hasilnya tidak sama. Maka dapat kita peroleh kesimpulan limit X mendekati 9, fx itu tidak ada nilainya. Untuk soal yang terakhir yaitu tentukan nilai yang pertama A, limit X mendekati P plus X per sin X. Nah, pertama-tama kita uji terlebih dahulu. Untuk X sendiri kita misalkan dengan fx, nah, sedangkan untuk sin X-nya kita misalkan dengan gx. Untuk fx sendiri, itu kan tadi sama dengan X. Nah, jika X-nya kita masukkan dengan Pi sama dengan 180, maka nilainya itu plus atau lebih dari 0 fx-nya. Kemudian gx tadi kan sama dengan sin X. Jika kita masukkan sin Pi atau sin 180, maka hasilnya 0. Nah, dikarenakan pada soal ini diberitahu limit X-nya itu mendekati Pi dari arah kanan, maka kita uji coba menggunakan limit X-nya itu mendekati 3/2 Pi atau 720, karena kan tadi arahnya itu dari kanan. Nah, jika kita coba limit X mendekati 270, maka GX-nya sendiri yaitu sin X, maka hasil dari sin 270 itu kan sama dengan minus 1. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa GX-nya itu kurang dari 0. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma, apabila pembilangnya itu hasilnya plus, sedangkan penyebutnya itu hasilnya minus 0 tapi minus, maka dapat diperoleh kesimpulan hasil akhirnya itu minus tak hingga. Nah, untuk soal selanjutnya, limit T mendekati 0, ketangan pt dikali sin T per 2 sekant T. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ubah terlebih dahulu ketangannya menjadi 1 per tangan pt dikali sin T. Kemudian sekant T-nya kita ubah menjadi 1 per cos T. Sehingga kita ubah tempat, cos T-nya naik ke atas, sedangkan tan pi T-nya pindah ke bawah. Sehingga diperoleh sin T dikali cos T per 2 tan pi T. Nah, kemudian supaya hasil akhirnya itu untuk penyebutnya tidak 0, maka kita pisahkan dengan cara sin T sama tan pi T-nya itu kita pisahkan dengan cos T per 2. Karena sin T per tan pi T-nya ini kalau sesuai dari persamaan limit trigonometri itu, maka dapat kita peroleh hasil ini kan sin T ini sama saja dengan sin 1T per tan pi T. Maka sesuai dengan sifat, maka hasil akhirnya menjadi 1 per pi. Untuk cos T sendiri, apabila kita masukkan limit T-nya mendekati 0, maka cos 0. Cos 0 sendiri hasilnya 1. Maka diperoleh hasil akhirnya 1 per 2. 1 per 2 apabila dikalikan dengan 1 per pi, maka diperoleh hasil akhir 1 per 2 pi. Untuk pertanyaan yang C, jika limit X mendekati 0 tan X per sin ZX, di mana Z-nya merupakan nomor absen saya sendiri, yaitu 9. Apabila dimasukkan ke persamaan, maka menjadi
limit X mendekati 0 tan X per sin 9X. Maka sesuai dengan persamaan sifat dari limit trigonometri, ini kan tan X ini sama dengan tan 1X. Maka tan 1X per sin 9X. Maka langsung saja diambil angkanya menjadi 1/9. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam kata-kata maupun penjelasan dari saya mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.